regulasi adalah sesuatu yang penting untuk bisa menjaga kemaslahatan banyak orang, terutama dalam hal ekonomi. Baru-baru ini ada kejadian yang cukup menarik dan cukup tragis sebetulnya. Pada bulan suci Ramadan ini ada seseorang yang kena musibah, dan musibahnya itu sebenarnya sepele tapi dampaknya sangat luar biasa. Hari ini saya sebagai host di Ngulik Regulasi bersama Prof. Eka dan Pak Ajat akan berbicara banyak tentang kejadian yang terjadi di minggu ini, terutama terkhusus di Jakarta. Dan Pak Ajat ini di DPP Pertuni sebagai apa, Pak Ajat? Ketua DPD Pertuni DKI Jakarta. Ketua Departemen Advokasi. Oh ya. Di Pertuni Ketua Departemen Advokasi. Jadi kita cukup punya kapabilitas untuk ngomongin ini ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kita tanya kabar dulu nih. Prof. Eka, apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Apa namanya kalau ini? Ya pokoknya kapanpun ditonton lah ya. Selamat siang, sore, malam, pagi gitu kan ya. Iya betul. Waktu overthinking gitu siap, kan. Nah, Pak Ajat, apa kabar Pak Ajat? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys. Pales ya. Nah, mungkin kita mulai dulu dari kronologis kejadian di minggu ini. Ini kan sebenarnya tentang ini ya, disclaimer sebagai kasus yang sering terjadi, terutama menimpa teman-teman kita yang pelaku seni jalanan gitu ya. Mungkin Pak Ajat bisa ngasih singkat kronologisnya tuh kayak apa? Baik, terima kasih Kang Banyu ya. Siap. Oke. Ya, jadi pada kemarin hari kebetulan saya ditelepon hari Kamis yang lalu, ditelepon oleh Putra itu adalah anak dari Ibu Asih, yang mana ternyata beliau kalau bahasa Satpol PP terjangkau. Tapi kalau kita mungkin terciduk, dan kejadiannya itu di daerah Stasiun Cawang. Nah, setelah itu beliau minta, ini anak si Putra minta kalau saya nanti ke sana mau ngomong apa. Nah, saya sampaikan bla bla bla, karena memang kebetulan memang beliau juga belum lama itu kita sudah bebaskan, karena memang nggak ada 3 bulan sih beliau memang waktu itu juga sama terciduk juga, dan kita sudah lepaskan. Dan ternyata hari ini di hari Kamis yang kemarin itu mengalami hal yang sama. Dan kebetulan sebetulnya kan data-datanya masih ada di sana gitu kan, di waktu itu langsung dibawa ke Kedoya. Nah, setelah dari Kedoya, nah ternyata si putranya ini mendapatkan informasi bahwa Ibu Asih ini terciduk di Stasiun Cawang, dan ini berdasarkan dari aduan dari masyarakat, khususnya pengguna KRL kereta. Nah, waktu itu, dan karena ini ada aduan dari masyarakat, akhirnya banyak tuh yang mesti harus ditempuh, terutama dia mesti ke waktu itu si Putra bilang sih waktu itu mesti ke wali kota Jakarta Selatan, terus juga nanti dia juga mesti hubungi Kapolsek, Kapolres, minta rekomendasi. Setelah itu juga kalau memang ini harus ada rekomendasi dari 5 sudin wali kota, berarti kan panjang tuh. Panjang sekali ya? Panjang sekali, karena satu wali kota saja ya, satu sudin aja bisa lama prosesnya gitu kan gitu. Terlebih itu lima sudin sosial gitu kan gitu. Nah, akhirnya ya sudah, waktu itu saya menghubungi Prof. Eka ya, Prof. Eka, beliau juga di DPD Pertuni sebagai
sekretaris daerah, ya saya minta ini saya menyampaikan, dan langsung juga kebetulan saya juga telepon sama Pak Hari. Ya, waktu itu saya langsung menghubungi Pak Hari. Beliau adalah kepala seksi di rehabilitasi sosial dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Waktu itu beliau sampaikan, ya udah Pak, nanti bikin surat aja ke Dinas Sosial. Ya sudah, akhirnya di hari Kamis itu saya komunikasi, dan di hari Jumat baru saya berikan suratnya. Dan setelah mungkin beliau koordinasi, ternyata memang tetap mesti prosedural. Cuman kalau kemarin harus menghubungi Kapolsek, Kapolres, terus juga harus ada ini dari Sudin Sosial se-5 wilayah. Nah ternyata itu udah nggak Pak, di itu aja, di Jakarta Selatan aja katanya kan gitu, sesuai dengan penjangkauannya katanya kan gitu. Nah akhirnya sudah. Nah, saya tetap tapi ngotot minta supaya Pak tolong dilepaskan kalau bisa Pak, supaya nggak berlarut-larut gitu kan. Kalau ini kan pastinya juga bakalan ininya ngurusinnya hari Senin gitu kan gitu. Karena memang Bu Asih ini kebetulan mengidap penyakit payudara gitu kan gitu, kanker payudara. Nah, pastinya ketika beliau tidur di apa namanya, di ubin, nah itu pasti dingin cuacanya segala macam gitu. Nah ini yang dibayangkan, yang dikhawatirkan gitu ya, oleh anaknya gitu kan gitu. Nah ya akhirnya saya pun coba juga komunikasi dengan teman-teman yang di CL Bania, jadi salah satu grup WhatsApp. Di situ ada pakar-pakar transportasi dan juga pakar-pakar transportasi dan juga pengguna pengguna CL Mania, pengguna KRL. Nah saya sampaikan bahwa ternyata kejadiannya seperti itu. Ada sih beberapa yang respon, tapi ternyata nggak terlalu nggak terlalu ini banget gitu kan gitu, nggak terlalu perhatian banget. Nah, ada beberapa iya kasihan ya ini gitu kan gitu. Nah cuman kayaknya nggak terlalu diangkat di grup itu. Nah gitu, akhirnya ya saya bilang kepada teman-teman semua, mohon deh, saya selaku ketua DPD Pertuni DKI Jakarta, mohon teman-teman, apabila ada hal-hal yang seperti ini jangan diadukan gitu kan gitu, karena memang ininya berat, permasalahannya berat akhirnya gitu kan gitu. Yang tadinya kalau tidak ada aduan, hanya jangkauan saja, itu bisa dengan surat dari Pertuni saja, dan juga nanti ada hal lainnya, perlengkapan lainnya. Nah ini enggak gitu kan gitu, karena memang susahnya kayak begitu. Terlebih kan teman-teman kita juga mereka begitu ya karena memang mereka mesti cari uang begitu ya. Konsekuensinya sangat merembet kemana-mana ya sebetulnya betul. Gitu. Terlebih karena punya penyakit atau kita juga ya maksudnya sebagai tulang punggung keluarga kehilangan mata pencaharian, kan jadi korbannya lebih daripada satu sebetulnya. Nah sekarang kita ke Prof Eka nih. Kalau kita ngelihat dari sisi misalkan ada yang bertanya nih Prof, ya kenapa sih kalau misalkan selalu ada kejadian pencidukan ini kepada teman-teman kita yang ada atau pelaku seni jalanan ini, kenapa harus ada di profesi itu gitu? Kenapa nggak yang lain aja gitu Prof? Maksudnya yang lainnya gimana? Ya mungkin bisa parkir gitu mungkin ya, atau kantoran atau apa, ataukah memang tidak ada pilihan lain sebenarnya Prof? Jadi gini barangkali di catatan ketertiban umum barangkali profesi semacam itu ya, kayak pedagang asongan gitu kan, kemudian pelaku seni jalanan atau pengamen itu dianggap bagian dari atau salah satu pekerjaan yang dianggap mengganggu ketertiban umum gitu ya. Barangkali ini juga ini terjadi kan, ini generalisir dari sebuah, barangkali ada beberapa kejadian yang misalnya ketika dia mengamen tapi tiba-tiba dia melakukan tindak kriminal misalnya begitu kan, sehingga akhirnya ini dianggap mengganggu ketertiban umum. Atau barangkali misalnya pedagang kaki lima yang berdagang tapi di trotoar gitu kan, nah itu dianggap mengganggu ketertiban umum karena
ada judulnya barangkali gini, ketika itu disebut mengganggu ketertiban umum adalah ada kalangan masyarakat yang merasa terganggu dengan kondisi yang apa namanya yang ada gitu kan. Nah kalau ya saya ketika tadi ada pertanyaan ini kenapa ya mesti itu, nah karena ini dianggap memang profesi yang barangkali dianggap bagian dari salah satu profesi yang dicatat atau diinventarisir oleh ketertiban umum oleh Tibum lah ya, itu sebagai profesi yang dianggap barangkali mengganggu. Saya nggak tahu kalau tadi Pak Ajat cerita katanya memang voice note-nya juga waktu itu dikirim ke saya, Bung Banyu, voice note anaknya itu, Masya Allah saya dengar itu miris gitu ya. Dia sudah mencoba mengurus gitu, cuman karena perkaranya diawali dari laporan masyarakat gitu loh, laporan masyarakat, dan apalagi tadi sampai disebut harus ke Polres, ke Polsek gitu, mau ngapain gitu. Ribet ya kan? banget itu. Saya kalau ngomong saya guys atau halo kan saya pales ya, karena saya orang dulu, hai guys ngapain gitu kan. Ya kan kayaknya pelanggaran apa ya, tindak pidana yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga harus keluar SKCK-nya tuh. Mungkin kalau begitu barangkali ini masuk dari ketika dia tercatat, ketika dia ngurus sekarang masih SKCK ya namanya ya. SKCK. Ngurus SKCK tuh mungkin jadi bermasalah. Ibu punya catatan pernah terjangkau karena melakukan profesi apa namanya? Pelaku ngamen seni atau jalanan, pelaku seni jalanan gitu kan. Apa iya harus begitu gitu ya kan? Padahal jangankan untuk apa namanya? Prof, kalau di ilmu apa namanya? Ilmu kriminolog tuh, Prof. Kan antara orang yang membela dalam kondisi terdesak dan memaksa dia harus membunuh gitu kan, dengan dia yang memang betul-betul berniat, itu kan ada beda kan klausulnya itu, ya kan. Jadi ketika dia membela, ya dia harus membela. Mungkin barangkali kita ingat waktu itu ada cerita yang katanya suami membela istrinya yang tasnya dijamret itu, Prof, di Jogja kan, yang akhirnya dia dijadikan tersangka dan seterusnya itu, ya kan. Padahal dia kan membela istrinya walaupun memang korbannya bukan korban lah, si penjahatnya itu mengalami kecelakaan karena dikejar dan dia nggak mau berhenti kan. Tapi tinjauannya waktu itu beliau dianggap lalai melakukan berkendara gitu ya. Waktu itu, padahal dia kan ngejar penjahat gitu kan. Nah ini juga sebetulnya orang seperti Bu Asih ini, dan mungkin banyak lagi teman-teman tunanetra yang lain atau teman-teman disabilitas yang lain, atau mereka yang berada memang mereka adalah kelompok rentan miskin dan miskin rentan gitu kan, Bung Banyu ya, itu mau nggak mau melakukan profesi yang ya paling tidak hari ini dia bisa makan gitu. Ya betul. Hari ini dia bisa makan, tapi saya yakin betul kenapa orang-orang ini mau melakukan profesi, mereka masih punya harga diri, bos. Dan satu-satunya modal atau satu-satunya investasi yang nggak bisa dilepas yang mereka masih punya itu ya harga diri. Jadi ketimbang mereka minta, ketimbang mereka menunggu sesuatu yang datang tapi tanpa usaha, kan lebih baik dia usaha. Nah itu dia usaha. Dan dia mohon maaf ya, saya bukan ini, rata-rata kalau teman-teman kita, bos, teman-teman tunanetra itu, dia memang betul-betul jual suara, bos. Dia bernyanyi gitu loh, dia menjual suara gitu kan. Banyak di lapangan yang terjadi orang cuma bawa speaker doang, Bob. Bung Banyu, bawa speaker doang, dia nyetel speaker tapi sambil mintain uang gitu kan. Iya betul. Tapi kalau teman-teman tunanetra dia nyanyi kok, saya percaya betul itu gitu ya. Artinya dia punya keahlian. Cuma persoalannya, nah ini dia, kenapa ini terjadi, kan gunung esnya itu kan ada di pemerintah sebenarnya, Bung Banyu. Betul. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena katanya pemerintah ini sudah memberi kail ya, ada pelatihan massas, ada apa gitu kan. Tapi jangan salah, ketika tunanetra itu diberi kail dengan pelatihan, dia harus mengarungi samudra. Nggak bisa, guys. Dia perlu pales ya, guysnya ya. Dia perlu perlindungan gitu loh. Nah sekarang saingannya sudah beda. Jadi profesi massas yang waktu itu diterima oleh teman-teman di program keterampilan, di program rehabilitasi, itu sudah tidak menjanjikan lagi. Sementara hidup hari ini tetap bertanya, saya harus makan apa? Anak-anak kami harus makan apa? Nah, bayangkan, ini kita cerita ya. Kalau kejadian ini mudah-mudahan nggak terulang lah. Kita semua masyarakat Jakarta berpikir, mari sama-sama kita berpikir, jangan pernah berpikir ya cuma nyaman untuk kita gitu loh.
ya kan? Jangan pernah berpikir begitu, gitu kan? Ini kan sama seperti kita memperjuangkan aksesibilitas, bos. Itu aksesibilitas itu katanya kok disabilitas banyak nuntutnya katanya gitu kan? Padahal kan ya nggak gitu. Ketika sarana aksesibilitas itu dibuat, maka nyaman untuk semua, gitu kan ya? Yeah. Nah, jangan sampai gini. Ketika kita melapor, barangkali kita kan nggak tahu nih motifnya ya, motivasinya, idenya muncul menyampaikan laporan nih, apakah terganggu ketidaknyamanannya atau empati karena ada tunanetra harus seperti ini, gitu kan? Nah, kita kan nggak tahu nih. Atau barangkali juga yang ketiga, dia pengen menguji sistem pelaporan nih, ya kan? Yang dibuat secara aplikasi kan? Nah, itu misalnya Jakarta Smart City, responnya cepat nggak nih, kan gitu kan? Yes. Itu kan kita kan nggak tahu tuh, ya kan? Tapi paling tidak apa yang bapak ibu atau yang kalian lakukan itu, yang dilakukan oleh mereka yang melapor, itu berdampak besar bagi keluarga Ibu Asih. Nah, Anaknya itu ketika ibunya berangkat, apalagi ini bulan puasa ya, bulan Ramadan, itu kan berpikir pulang kita pasti bisa makan gorengan, makan kolak, gitu kan? Sudah akan ada menu-menu terbayang, menu-menu buka puasa lah barangkali begitu kan. Tapi begitu ibunya keluar, kalau nggak salah jam 8:30 ya Pak Jat ya di Ciduknya ya. Itu jam 8:30 pagi, ya kan, anaknya terus dapat kabar kalau ibunya di Ciduk, gitu kan. Itu kan apa ya, miris gitu. Kok ya bisa begitu, dan anehnya kok kita tidak melihat keberpihakan, tidak melihat keberpihakan negara dalam persoalan yang seperti ini gitu. Nah, itu dia. Saya orang advokasi ya, jadi saya harus bicara. Maksudnya saya punya semangat advokasi. Kenapa kok negara tidak berpihak? Ada beda. Kalaupun dilaporkan, tapi yang dilaporkan itu siapa gitu? Kan ada objeknya dong. Iya, betul. Iya kan? Ada objeknya. Objek itu penyandang disabilitas. Dia melakukan hal seperti itu, berprofesi seperti itu karena betul-betul tuntutan hidup, gitu. Kalau saya jadi yang lapor, ini laporan saya nih bos. Misalnya saya melaporkan kan, ini hari ini saya menemukan tunanetra mengamen. Kemana ya pemerintah? Terus saya bikin begitu loh, Prof. Iya. Nah, gitu, Bung Banyu ya, saya bikin begitu. Karena kalau cuma melapor dengan apalagi tidak nyaman kalau di pintu di pintu masuk stasiun ada pengamen gitu. Saya tanya sekarang, makanya kepada Anda yang melapor, nanti barangkali nonton video ini atau siapa saja masyarakat, ayo mari sama-sama, kalau Anda memang cinta ketertiban umum, berapa panjang lantai pemandu di trotoar itu, ya, lantai pemandu untuk jalannya kami, jalannya tunanetra yang bebas hambatan. FYI, jalan yang warna kuning itu ya? Warna kuning itu. Berapa panjang? Gitu kan? Hampir di setiap trotoar itu pasti ada kesalahfungsian, fungsi yang tidak tepat gitu ya. Ada parkir motor, bahkan ada motor aparat gitu kan. Nah, kalau kita bilang begini nanti ada buktinya nggak? Ya masa tunanetra suruh foto, bos? Ya kan? Nah, tapi silakan aja. Itu lapak-lapak pedagang itu ya melewati lantai pemandu. Bahkan kita yang disuruh minggir. Nah, sebenarnya disuruh menggeser bisa ke kanan atau ke kiri gitu kan. Nah, sebenarnya kan ini kan peraturannya kalau kita mau advokasi, mau kenceng-kencengan gitu. Sama aja seperti perlintasan kereta api, bos. Iya. Kan gitu kan? Betul. Jadi siapapun mau dia mobil pejabat sekalipun, mobil pemadam, ketika kereta api lewat dia berhenti. Kenapa? Karena itu perlintasan kereta api, bukan perlintasan kalian, gitu. Kalaupun ada yang ketabrak, berarti yang salah bukan kereta apinya, tapi yang ada di perlintasannya. Nah, itu dia yang ada di perlintasan itu. Cuma kan persoalannya kan tunanetra diciptakan bukan kayak bumper kereta api, bos. Iya dong. Masa kita harus nabrak lapak pedagang yang di atas ada kompor gorengan misalnya gitu kan? Malah kita yang kena. Nah, malah kita yang kena kan. Tapi paling tidak saya pengen sampaikan begitu. Jadi kalau memang Anda betul-betul orang yang peduli terhadap ketertiban umum, saya pengen ada perubahan nih. Setelah Bu Asih ini jadi korban pelaporan yang menurut saya tidak ada klarifikasi, tidak ada ini kan. Mestinya kan barangkali ditanya nih si ibu ini kalau dia ada rasa empati gitu kan. Bu, kenapa ngamen di sini? Kan di sini tempatnya. Kan mestinya begitu dong. Ya kan, betul. Tidak langsung dilaporkan begitu kan. Betul. Nah, kalau ada ngobrol, ada verifikasi, ada Bu kalau bisa jangan di sini. Kan itu barangkali akan jauh lebih baik dan lebih elegan gitu kan. Kita kan sama-sama membangun kehidupan ketertiban umum Jakarta yang inklusif gitu, bos, untuk semua gitu kan. Nah, tapi kan ini sudah dilaporkan dan
karena ini sudah dilaporkan, ya prosedur SOP-nya harus melalui jalur yang begitu panjang, kan juga lucu gitu. Karena objeknya nggak dilihat siapa nih gitu, dia membela diri untuk hidup gitu. Dan seberapa jauh, seberapa besar pemerintah hadir untuk hidup mereka, untuk hidup orang-orang seperti Bu Asih ini. Apakah yakin DTSN yang dibangun, yang Anda bangun itu sudah menyentuh Bu Asih? Gitu kan? Apakah yakin, apakah Anda percaya betul Bu Asih itu sudah menjadi salah satu penerima bantuan, dan banyak lagi yang lainnya gitu, Bos. Jadi banyak penyandang di teman-teman disabilitas di teman-teman kita itu, ya Pak Ajat ya, itu yang masih banyak belum tersentuh bantuan sosial gitu. Nah, itu dia. Jangankan bantuan sosial, KTP pun mereka banyak juga yang nggak punya. Banyak teman-teman yang kebetulan di daerah Bojong, Citayam itu mereka banyak juga yang nggak punya KTP. Jadi gini, barangkali untuk mensikapi itu, Bung Banyu, kami di internal akan bekerja nih untuk mengedukasi teman-teman, karena itu kan kewajiban Pertuni juga ya, Bung Banyu ya. Tapi kami juga ingin melihat keseriusan negara gitu. Ya kan? Keseriusan negara pihak untuk ayo dong sama-sama gitu. Jangan ketika kita ada kumpul di satu hotel, kami siap untuk jemput bola. Jemput bolanya itu ke rumah-rumah orang lah. Iya dong, datangi gitu kan. Ya kan, datang ke rumah mereka, datang Bu, Pak, apakah sudah ada KTP atau gimana? Kan RT RW ini bisa mendeteksi itu. Betul. Iya dong, ada penduduk baru gitu. Kalau misalnya dia ngontrak, yang punya kontrakan itu wajib lapor siapa saja. Dan disarankan untuk yang bersangkutan itu melapor ke RT atau ke lingkungan setempat lah, supaya punya keterangan domisili dan seterusnya begitu kan. Jadi saya pikir mestinya ada kemauan juga dari aparat kita, dari birokrasi kita gitu. Nah, nanti baru kita bicara soal data, Bung Banyu. Bagaimana kemudian mereka yang sebetulnya data, kan DTSN itu kan data digital, Bung Banyu. Itu dibangun pasti berdasarkan konsep digitalisasi ya, teknologi kan. Tapi kan teknologi itu digerakkan oleh negara, oleh manusia, Bos. Iya kan, operatornya kan tetap manusia. Nah, manusia itu orang yang oleh Tuhan ditakdirkan punya nafsu, punya akal gitu kan. Nah, sehingga pertanyaannya, apa benar yang mereka masukkan itu adalah orang-orang yang memang pantas menerima, atau memang betul-betul sasarannya gitu ya, targetnya gitu kan? Kan nggak juga gitu, ya kan? Nggak juga begitu gitu. Karena ini kalau kita ngomong masih banyak kok kita temukan, emang ada buktinya, laporkan saja ke kami kan? Ya apa ya istilahnya ya? Agak ironis lah kalau buat saya yang kayak gitu, tapi paling tidak kita menemukan di lapangan, di tengah-tengah masyarakat begitu. Ada mereka yang punya kontrakan 2 pintu, ada mereka yang sudah kerja mapan gitu kan. Nah, masih dapat di Jakarta KJP aja masih berebut ya Pak Jat ya. KJP aja masih berebut, bahkan tidak sedikit orang yang menitipkan anaknya di kakak saudaranya untuk mendapatkan KJP gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya menurut saya berpikir gini, Bung Banyu, di era teknologi ini, udahlah kita bicara disabilitas nggak susah-susah, Bos. Apalagi kita, mohon maaf, kita bicara tunanetra kan. Tunanetra itu kan kedetek, Bos. Kalau ada kamera saja yang dipasang macam kayak elektronik tilang itu, Bung Banyu, CCTV ya kan? Gitu. Macam CCTV, kan pasti kelihatan berapa kali misalnya si Eka lewat JPO, misalnya Pak Eka nih lewat JPO-nya Keramat Sentiong, dan di situ CCTV, ketahuan Pak Eka pakai tongkat. Iya kan? Atau ketahuan Pak Eka digandeng, itu tercatat, itu terdetek itu secara sistem, berarti dia disabilitas gitu. Nah, hanya persoalannya sekarang walaupun dia disabilitas, dia masih tetap terikat, masih kena aturan desil. Gitu ya Pak Jat ya? Betul. Desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, mungkin barangkali punten barangkali Teh Desil Ratnasari misalnya gitu kan. Sampai terdesil-desil lah gitu kan. Atau Desil Larasati atau siapalah begitu kan. Artinya ya tetap aja nggak dapat gitu, karena dia dianggap masih desil, kontrakannya masih apalagi kalau dia bisa ngontrak di lantai keramik, dia ngontrak di ini, berarti dia dianggap masih mampu atau desil. Kalau kami, Bung Banyu, dari dulu mendorong, dari lama ketika saya tergabung dulu ada namanya TKPK ya, tim TKPK penanggulangan kemiskinan kota itu loh, Prof. Bung Banyu ya. Saya selalu bilang, mestinya disabilitas tuh datanya itu data individual gitu. Jadi jangan dilihat dari dia. Ketika dia disabilitas, dia sudah butuh negara hadir di situ, gitu, ya kan? Dia butuh negara harus hadir di situ, gitu. Nah itu sih kalau menurut saya. Jadi sebenarnya ketika disabilitas, ya jangan lagi dikait-kaitkan dengan desil. Dia perlu negara hadir lebih di situ.
Nah gitu, Bung Banyo, sementara. Nah, secara personal sebetulnya saya pribadi itu bukan artinya tidak suka atau benci ya. Tapi kalau beberapa orang yang pernah ngobrol sama saya tuh, saya lebih bersikap untuk ya kalau misalkan ada pekerjaan yang lain, kenapa harus jadi pelaku seni jalanan gitu. Bukan berarti nggak suka, tapi saya tuh menolak profesi ini karena resikonya menurut saya sangat tinggi. Sepakat. Bukan masalah oh berarti kita nggak boleh berkarya, oh berarti kita nggak boleh melakukan apa yang kita suka. Bukan itu, problemnya adalah pekerjaan ini resikonya tuh sangat luar biasa. Iya. Mungkin bisa terlihat sepele ya, tinggal jalan nyanyi kayak gitu-gitu doang. Tapi kan disitulah Bung Banyo, disitulah letaknya orang tua harus bertaruh antara berpikir resiko dengan dia terdesak pada kebutuhan kehidupan hari ini. Saya juga pernah ngobrol sama teman-teman kalau lagi ngobrol begitu, pilih mana sih mengamen dengan memijat. Ya, mereka pijat. lebih memilih pijat. Karena ya walaupun pijat juga siapa bilang pijat nggak ada risiko, pijat juga ada risikonya juga, ada risikonya. Tapi pengamen lebih berat, cuman karena memang sekarang keadaan juga seperti ini gitu kan gitu, keadaan seperti ini, terus ekonomi juga ini, terus pijat juga sekarang banyak selain banyak banyak saingan, dan juga sekarang orang lebih mengedepankan daripada buat pijit mendingan buat makan, beli beras kan gitu. Akhirnya banyak. Nah akhirnya karena itu sekarang pijat juga sepi. Nah akhirnya larinya mereka ke pelaku seni jalanan gitu kan. Dan gitu. modalnya ya ini suara dan itu. Iya, dan itu merupakan menurut mereka ya ini adalah merupakan ini terakhir gitu kan gitu. Jadi pilihan terakhir. Karena nggak ada pilihan lain kan. Ya, makanya non choice bos. Makanya ketika saya bilang saya nggak setuju, saya nggak suka karena resikonya tinggi. Dan maksudnya kan sekarang pendidikan udah banyak yang tinggi. Kenapa harus gini? Tapi dilihat lagi, karena memang tidak ada pilihan lain. Ya. Sedangkan hidup harus terus jalan. Betul, dia harus ngidupin anaknya. Iya, betul. Sekolah juga terutama di luar daerah ya, di luar daerah betul. DKI. Betul. Sekolah juga mesti bayar. Atau ada sekarang KJP, tapi kan seenggaknya juga mereka mesti bolak-balik, anaknya mesti jajan. Terus betul. Juga mereka juga mesti bayar kontrakan karena apa yang dijanjikan pemerintah rumah susun yang nanti diantaranya juga ada disabilitas, itu juga nggak gampang mendapatkannya gitu kan, dan terbatas dan juga kalau nggak salah itu 1 tahunnya katanya 8 orang nanti yang mendapatkan itu kalau nggak salah. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa klarifikasi ya, nantinya. Bisa bantu komen juga di bawah. Betul. Ya. Jadi ya mau nggak mau ya karena memang itu pilihan terakhir. Ya mereka melakukan itu. Nah ini juga saya pernah sampaikan ke pemangku kebijakan, ke waktu kita diskusi di dinas sosial atau diskusi di mana, kita sampaikan ini. Dan saya berharap bolehlah kalau misalnya misalnya kita dianggap teman-teman kita dianggap melanggar ketertiban umum misalnya ya, dengan jalan ke di jalan protokol, terus juga di tempat-tempat publik misalnya misalnya salah gitu kan gitu, tapi nggak ujug-ujug langsung dijangkau gitu kan, nggak ujug-ujug langsung diciduk gitu kan gitu. Kalau bisa ya tunanetra sih pasti mereka kalau misalnya Mbak atau Pak tolong jangan di sini ya Pak, ini nanti kalau misalnya ini melanggar lebih baik sebelah sini saja ya, saya yakin pasti bakalan nurut. Iya, apalagi betul. Dia memperkenalkan bahwa saya Satpol PP misalnya, saya Satpol PP, tolong deh Pak gitu kan gitu, ini bahwa saya sedang menjalankan tugas di tempat ini, tempat yang terlarang. Nah ini tolong Bapak minggir aja nih, jangan di sebelah sini ya. Saya yakin teman-teman ini kadang-kadang enggak pas ketemu ngelihat langsung diambil gitu. Diambil dah. Bahkan dulu cerita dulu dulu ada salah satu temen, dia tuh malah Pak mau kemana, mau ke sini, ayo Pak nih mobilnya di sini. Nah akhirnya dibawa mobil, nah bukan mobil umum,
bukan mobil Metro Mini, malah mobil Trantip yang yang dimasukin ke situ. Dan sampai di situ baru dia oh ini mobil Trantip, ya mau ngamuk juga udah susah kan dengan gitu. Nah, kan? Itu kan akhirnya pelecehan begitu. Nah, oleh karena itu kalau dulu sih zaman-zamannya dulu kalau nggak salah ketika teman-teman tertangkap itu terciduk itu ada nilai yang didapatkan oleh Satpol PP. Kalau dulu waktu di tahun 2014 sampai tahun berapa gitu kan gitu. Itu ada memang benar gitu. Jadi kayak ada reward gitu ya. Sekarang juga ada lah pasti. Iya gitu. Nah, saya berharap ke pemerintah jangan kayak begitu gitu kan gitu. Oleh karena itu taruh misalnya memang ya tadi hendaknya diingatkan saja atau diajak aja, perkenalkan bahwa saya Satpol PP, perkenalkan bahwa saya petugas dari Sudin sosial gitu kan gitu. Tolong jangan di sini. Udah itu aja, saya yakin teman-teman juga ngerti gitu kan gitu. Dan ini juga saya sudah himbau ke teman-teman kemarin dari pihak Dinas Sosial, Pak Hari ya. Alhamdulillah sih Pak Eka ya, Pak Dinas Sosial setidaknya sudah sering membantu kita mau berdialog dengan kita dan juga sedikit memudahkan dari sebenarnya kalau ngelihat prosedural ininya itu sih kalau misalnya terciduk itu bisa 2 mingguan berarti karena ada katanya nanti akan dibina. Nah cuman yang kita bingung dibina apanya. Sedangkan kemampuan teman-teman pijat sudah ada. Iya. Dan yang memberikannya juga dari Dinas Sosial juga atau Kementerian Sosial juga gitu kan gitu. Iya. Nah yang kita bingung apanya yang mau dibina. Nah yang sekarang yang mereka butuh ini kan yang mereka cari ini kan kebutuhan yang memang kebutuhan ini nggak bisa ditawar menawar gitu kan gitu, dan ini mereka mesti ada buat makan, buat menghidupi anaknya, buat menyekolahkan anaknya kan gitu. Jadi mestinya ganti Pak Ajat bukan PSBI. Iya. Panti Sosial Permodalan gitu. Kalau itu mah pada ngantri. Itu karena yang diperlukan kan begitu mereka lepas sebenarnya kan modal usaha kan. Betul. Bahwa dia dimotivasi, dinasihati jangan turun ke jalan. At least setelah itu makan apa? Hujan. Nah itu. Ini hujan ya. Kembali lagi kepada pertanyaan awal sebetulnya, gimana caranya kita atau teman-teman ini bisa makan setiap hari? Itu tujuannya. Kalau kita balik begini Bung Banyu, barangkali misalnya kalau emang ini dianggap sebagai ketertiban umum dan orang-orang yang tanpa terkecuali lah ya dianggap melanggar gitu kan, ya tanpa terkecuali artinya ada sebagian dari mereka barangkali yang memang bekerja di jalan itu, mengais rezeki di jalan itu bukan sebagai tuntutan itu, tapi tuntutan keinginan, tuntutan kemauan. Karena gue kalau nggak bisa beli ini misalnya gitu kan. Nah itu barangkali ada juga yang begitu gitu kan. Tapi kalau saya menjamin sih kalau untuk teman-teman tunanetra, teman-teman disabilitas memang dia betul-betul untuk hidup gitu ya, untuk penghidupan dia hari ini gitu. Nah sebenarnya gini sih Prof, kalaupun itu untuk kemauan, asalkan misalkan saya mau pengen punya HP, jualan apa, atau pengen beli HP nih buat live gitu atau buat bikin konten, tapi nggak tahu nih gimana caranya, jadi ngamen lah, ya nggak masalah sebenarnya nggak masalah. Cuma persoalannya kan ada kita kan membagi kebutuhan di Prof, ya kan? Ya ada priority ada enggak, ada gitu primer, kan? Sekunder gitu kan. Nah sekarang atau lagi Bung, ada kebutuhan primer, sekunder, pamer. Nah artinya gini, kalau misalnya ke teman-teman nih dipastikan misalnya negara punya kebijakan penyandang disabilitas akan mendapatkan bantuan minimal per hari itu minimal sebagaimana kebutuhan minimal hidup hari itu misalnya gitu, di Jakarta. Misalnya di Jakarta ya, jadi kebutuhan hidup minimal gitu loh, kebutuhan hidup minimal bener ya, hidup minimal harian gitu kan, misalnya 150.000, 200 gitu kan. Nah setelah itu kalau dia masih turun ke jalan baru dianggap pelanggar. Betul. Gitu. Saya rasa Pemprov nggak akan lagi nemuin petugas Trantip itu nggak akan ketemu lagi sama mereka turun ke jalan ya Pak Ajat ya. Betul. Gitu. Kalau turun jangan pernah Pertuni nggak akan lagi mau membantu mereka karena negara sudah hadir di situ. Betul. Gitu kan. Betul. Artinya sudah kuat. Iya, Pertuni justru malah akan menekan, akan memastikan bahwa ya sudah itu mereka sudah menjadi pelanggar begitu. Tapi kalau sekarang negara pihak belum berbuat, belum punya
belum punya solusi yang formula yang tepat untuk mengatasi kondisi ini, ya teman-teman akan begitu terus gitu. Ya karena nggak ada pilihan lain tadi itu. Betul, dan terus-terusan dianggap sebagai pelanggar, apalagi sampai sulit, sampai parah atau sampai berat urusannya karena dianggap karena berdasarkan laporan gitu kan. Ini kan seolah-olah kayaknya kok melanggar benar gitu. Ya. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya kan di peraturan kayak misalkan amanat undang-undang dasar gitu kan. Siap. Bahwa negara itu menjamin semuanya gitu loh. Enggak yang kaya aja, yang kaya kita akui, yang miskin kita buang, kan enggak. Makin miskin dipelihara negara. Dipelihara negara. Pasal 34 ayat 1 tuh memastikan hal tersebut sebetulnya. Dipelihara tuh atau cuma dikandangin dong, nggak dikasih makan gitu. Ya mati juga dong kalau begitu. Kalau saya lihat sih di klausula itunya undang-undangnya bahwa sebetulnya dipelihara itu ya diberikan modal usaha, terus juga diarahkan. Itu kan intinya kan berarti negara harus hadir kan? Harus hadir, negara betul. harus hadir di situ, memastikan bahwa ya pokoknya kalau saya berpikir begini, Bung Banyu, persoalan yang dihadapi Bu Asih ini itu akan terus ada gitu. Betul. Terus ada kalau pemerintahnya nggak hadir. Pemerintah tidak hadir serius. Pertanyaan saya sederhana, Bung Banyu. Di Jakarta ini hotel ada berapa, Bung Banyu? 1.000 lebih kayaknya. Hitung 1.000 ya. Lebih, ya kan? Tempat wisata ada berapa, Bung Banyu? Banyak banget. Ruang-ruang publik ada berapa, Bung Banyu? Banyak sekali. Nah, halte sekarang stasiun, iya. mall. Sekarang gitu pemerintah bisa punya, kan pemerintah itu kan pemegang kebijakan. Yes. Regulasi perizinan bangunan gitu kan, regulasi izin operasional sebuah usaha termasuk juga sektor perhotelan. Itu kan ada di pemerintah, Bos. Betul. Kalau saja pemerintah punya kemauan bikin klausul perizinan, itu salah satu persyaratannya wajib mempekerjakan penyandang disabilitas. Gitu. Iya. Kalau dia tunanetra bisa dipekerjakan 3. Sekarang kalau ada 1.000 hotel, satu hotel 3 orang pemijat, berarti 3.000 orang, Bos. 3.000 orang. Ya kan? Kita bisa ngambil dari luar. Di Jakarta itu, Bos. Di Jakarta tuh saya yang pegang datanya, tunanetra tuh yang terdata di Pertuni cuma 675 orang. Yang tercatat ya, Bos. Yang by address ya, yang by address ini itu kan tuh. Artinya kan sebenarnya berarti cuman kurang lebih berapa tuh? Berapa nggak sampai 50%. Enggak, masih jauh kan. 25%. Nah, itu dia. Kita malah bisa bilang orang-orang, ayo kalau mau dapat kerja datang ke Jakarta gitu kan. Pak Ajat seneng banyak anggotanya. Artinya ya sebetulnya juga ini kan kebetulan kita ketika kita bicara seperti ini kan yang akan menyaksikan, yang akan nonton kan banyak orang, Bos, dari bukan Jakarta aja. Sebenarnya ini prototipe saja kejadian yang menjadi di Jakarta ada begini nih gitu loh. Dan saya lain di daerah lain juga barangkali ada, cuma belum tersuarakan aja gitu kan. Kalau gerakannya sama, apalagi kalau di Jakarta aja ada 1.000 hotel, Bos. Kalau di Indonesia kira-kira berapa puluh ribu hotel, Bos? Sudah bisa banyak banget. Satu hotel diwajibkan 3 saja gitu tenaga terapis, ya kan, tenaga pemijat tunanetra itu dipekerjakan, kan sudah sekian orang yang bisa kerja. Atau musik juga. Musik. Iya. Misalnya musik. Di sektor kayak tadi itu, kayak pelaku seni jalanan ya kan. Dia punya suara, lalu ada space yang disediakan untuk dia bermusik gitu kan di situ. Ya kan? Ada sih memang sekarang sudah ada beberapa contoh, tapi kan belum banyak, gerakannya belum masif nih, gitu kan. Betul. Nah, belum masif, makanya sebenarnya, dan itu pun upaya swasta bukan upaya pemerintah, cuy. Betul. Ya kan? Ada hanya mengajukan terus lembaga, nanti dapat satu lembaga. Nah, tapi belum jadi upaya pemerintah yang mewajibkan di ruang publik itu terbuka ruang usaha untuk disabilitas gitu, untuk tunanetra kah, untuk disabilitas yang lain. Karena kan kayak misalkan di Australia atau di Singapura, di beberapa negara lah, sebetulnya pelaku seni jalanan mau itu dalam bentuk seni suara ataupun pelukis, itu tuh ada ininya, ada tempatnya, Bos. Ada tempatnya. Jadi mereka menyediakan satu spot atau beberapa spot di satu kota gitu, banyak spot gitu. Dan mereka yang menjadi pelaku seni jalanan ini tuh punya sertifikasinya juga. Jadi daftar dulu, kamu layak nggak nih? Sepakat. Buat menjajahkan jasamu sebagai seniman ini gitu loh. Nah, harusnya kan kalau misalkan negara kita kan punya Kementerian Pariwisata, ada ekonomi kreatif di situ.
ke bawah-bawahnya juga ada. Bahkan Jakarta punya Dewan Kesenian Jakarta yang diakui sebagai pusat kesenian gitu loh. Kenapa tidak ada aksi untuk ngelakuin itu? Karena kan sebenarnya yang menjadi pelaku seni jalanan bukan disabilitas doang ya. Bukan. Ya biarkan aja kita bersaing gitu loh. Betul. Tapi kadang-kadang memang gini, ini sebetulnya kesalahannya juga dari undang-undang juga, dari Undang-Undang Nomor 8, Nomor 16, Nomor 8 tahun 2016. Leading sektornya kan selalu sosial kan di Kementerian Sosial. Terus juga Perda Nomor 8 tahun 2022 Nomor 4 itu juga basisnya sama. Masih berbasis sosial juga. Nah, akhirnya instansi-instansi yang lain seperti yang disebutkan tadi Kementerian wisata dan lain-lainnya, akhirnya mereka itu masalah disabilitas, masalah sosial, udah ini aja ini sosial. Nah, ini kesalahannya sih sebetulnya di sini gitu kan, gitu kesalahannya di sini. Dan memang sedari awal itu sudah sudah kita advokasi, tapi ternyata pemangku kebijakan masih menggiring bahwa permasalahan disabilitas adalah permasalahan sosial. Nah, ini sih sebetulnya ya lagi-lagi ininya lagi-lagi menurut saya kesalahannya juga ada di pemerintah. Balik lagi ke situ ya. Iya, lagi-lagi ke situ. Nah, sebagai, karena kita udah panjangan kayaknya ngobrolnya. Nah, sebagai closing statement, kira-kira kita nggak bisa ya, maksudnya menghentikan atau menyarankan atau bahkan memberikan perintah gitu ya, kasar banget tuh, untuk teman-teman udah jangan ngamen lagi, atau jadi jangan bekerja di jalanan lagi, karena resikonya tinggi juga. Pertuni berani menjamin berapa buat? Enggak, bukan masalah di Pertuninya nih kira-kira. Nah, apa yang bisa kita usulkan nih atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah supaya teman-teman kita ini bisa bekerja dengan tenang, aman, dan tidak menjadi tidak mengganggu lah, katakanlah begitu, tidak mengganggu ketertiban. Kira-kira rekomendasinya apa nih? Mungkin dari Prof. Eka dulu. Kalau saya, Bos, rekomendasinya itu rubah cara kerjanya, cara berpikirnya, menempatkan penyandang disabilitas itu bukan sebagai PPKS, Bos. Bukan sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tapi penyandang disabilitas sebetulnya adalah individu yang produktif, gitu kan? Itu yang harus dirubah dulu. Lalu bagaimana dia bisa produktif? Dia sediakan ruang-ruang kerja, gitu, dan mereka akan bekerja dengan benar di situ, ruang-ruang kerja, gitu kan? Seperti tadi, pemerintah harus berani, harus punya kebijakan yang memang betul-betul, menurut saya harus pressure ya, harus menekan, gitu kan? Betul. Bahwa izin usaha perhotelan atau apa ya harus terkait dengan kondisi yang sekarang dihadapi oleh teman-teman disabilitas, dan pemerintah punya power untuk itu, gitu. Tapi kalau enggak, ya sudah, kondisi seperti ini akan terjadi terus, dan ini mohon maaf, seolah-olah terkesan kesalahan itu ada di kita terus, gitu, ada di penyandang disabilitas. Kenapa Anda melanggar? Enggak melanggar, gitu. Ini tuntutan hidup, gitu. Jadi tolong ketika kita tolong cara berpikirnya berbeda, gitu ya, cara berpikirnya berbeda, kan kita kan sudut pandangnya berbeda lah, karena kita kan majemuk, kita begitu banyak, gitu kan. Jadi jangan kemudian semuanya berlaku sama, gitu kan, universal design, gitu kan. Kita lalu bisa reasonable accommodation, kan. Ketika persoalan ini menimpa saya, barangkali saya perlu perbedaan pelayanan, karena memang motivasinya beda, kan bisa diukur dari situ, Bung Banyu. Ya kan, seseorang bisa melakukan ini dan akan mendapatkan perbedaan perlakuan, ya kalau dia salah akan ada perbedaan ketentuan hukum lah, pasal hukum yang digunakan, kan tergantung motivasinya, Bos. Ya kan, kalau dia berencana akan berat dan seterusnya kan, gitu kan. Tapi kalau ini kan memang dia terasa oleh kebutuhan hidup, gitu. Jadi tolong jangan begitu, gitu. Dan kepada Bapak Ibu masyarakat Jakarta yang melaporkan itu, sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa teman-teman kami yang melakukan itu adalah kebutuhan, bahwa mereka harus menjalankan hidup dan berpenghidupannya hari ini. Oke, siap, mantap. Nanti tentang ruang kerja itu Sobat Pertuni juga bisa nonton di segmen kita yang lain tentang
bagaimana pengalaman kerja teman-teman disabilitas. Betul. Kita layak kok teman-teman, dan kita mampu. Nah, gimana nih kalau dari Pak Ajat? Ya, yang pastinya teman-teman itu bisa berhenti. Mereka melakukan kegiatannya di jalan. Itu ya apabila sudah ada solusi dari pemerintah. Gitu. Solusinya apa? Ya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Gitu kan gitu. Berikan teman-teman kesempatan kerja baik di musik maupun di pemijat gitu kan gitu. Berikan kesempatan itu. Dan itu pemerintah saya yakin bisa. Saya yakin mampu. Karena pemerintah adalah pemangku kebijakan yang mempunyai kebijakan dan dan kebijakannya itu harus dijalankan secara sungguh-sungguh, nggak asal gitu kan gitu, nggak asal, nggak cuman saya akan, dan kadang-kadang kalimat pemerintah itu kami sudah peduli dengan disabilitas. Bukan peduli, sebetulnya itu kewajiban berdasarkan undang-undang. Betul. Baik di Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor turunannya, dan juga Undang-Undang nomor 8, dan juga kalau di DKI Perda nomor 4 tahun 2022 gitu kan gitu. Itu udah jelas kok ininya gitu kan gitu. Tinggal menjalankan saja. Nah, pemerintahnya mau apa enggak? Nah, kalau dia mau, yakin pasti permasalahan ini selesai. Begitu Mas Bay. Keywordnya begini, Bung Banyu. Ya. Ini closing saya terakhir ya. Pemerintah itu jangan bijaksana, tapi sini. Nah, ini saya sambil nunjuk saya, Bos. Maksudnya kan disabilitas ya begitu, jangan bijaksana. Orang bikin laporan kok malah disabilitasnya dipersulit gitu kan. Kan bijaksono dia, bukan bijak kita. Bijaksono kan. Itu ya. Bijaksono. Coba kalau dia bijak sini, dia disabilitas, lo kasihan, apalagi ibu, apalagi dalam mengidap penyakit. Ngapain susah-susah sih? Gitu. Nah, gitu. Nah, dalam hal ini Stand Pertuni juga sebagai organisasi masyarakat yang menaungi tunanetra, mungkin akan pasti terus mengadvokasi, betul, terus mendampingi. Kita siap berdialog, Bos. Kan motonya Pertuni itu kan melayani mendampingi tunanetra kan. Nah, jadi kita gitu. siap berdialog dengan para pihak untuk itu. Nah, gitu. Jadi untuk pemerintah juga bisa kesini tadi yang dibilang Prof Eka, bijak sini. Jangan bijaksono doang. Ya, untuk bisa memunculkan regulasi yang tepat. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai juga bikin regulasi untuk disabilitas tapi ternyata tidak tepat sasaran. Oke. Nah, itu mungkin untuk pembicaraan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Prof Eka, pada Pak Ajat. Sama-sama. Semoga suara kita didengar, aspirasi kita ini menjadi sesuatu yang didengarkan oleh pemerintah. Dan untuk Bu Asih, semoga ini kasus terakhir. Dan jangan ada. Ngomong-ngomong udah lepas belum, Pak Ajat? Belum. Belum. 3 hari. Karena kan masih ada mesti besok tuh ada ngurusin ke mana, ke Sudin Jakarta Selatan. Waduh. Setelah itu langsung ke Dinas Sosial Gunung Sari. Tapi Pertuni tetap komitmen untuk awal terus. Oh iya, pasti. Ini mantap. Ini bisa naik nanti malam nggak ya? kita harus tahu jawabannya dari editor nanti. Iya, siap. Oke, terima kasih atas kehadirannya Sobat Pertuni. Jangan lupa untuk follow akun sosial media Pertuni semua dari TikTok, Instagram, dan Facebook. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel YouTube DPP Pertuni. Baik. Sekian untuk podcast kali ini di Ngulik Regulasi. Saya Banyu undur pamit dan see you.